Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ahmad Ramadan Kurnia Putra akan membahas tentang bagaimana perkembangan psikologi anak terhadap situasi ini. Karena bagaimana orang tua Indonesia menyikapinya, dan yang ketiga itu adalah pembelajaran kreatif apa yang bisa dilakukan ayah bunda semua di rumah supaya anak tidak bosan, tidak mengeluh, dan selalu senang bersama orang tuanya. Oke, cikidot. Bagaimana perkembangan psikologi anak ketika di rumah? Bisa lihat video ini dulu ya, selama 3 minggu ya. Saya bosan di rumah mulu, pengennya keluar. Saya bosan, gabut di rumah mulu, gak ada temen, gak bisa jalan-jalan. Bosan, kangen sekolah, pengen sekolah. Nah, bisa kita lihat bagaimana anak itu ketika home learning. Pasti anak akan mengalami shock atau kaget karena kita belum pernah diajarkan atau disosialisasikan tentang bagaimana cara pembelajaran e-learning. Ya, harus memakai aplikasi-aplikasi sehingga kita harus membuka buku lagi. Ini harusnya disosialisasikan sebelum home learning ini berjalan. Pertama, banyak pro kontra yang terjadi ketika home learning ini. Orang tua banyak menuntut anak untuk mengerjakan hal-hal atau mengerjakan pekerjaan sekolah, tugas yang menumpuk, tetapi kebanyakan orang tua yang tidak membantu anaknya untuk mengerjakannya, sehingga anak itu akan malas, anak itu akan kecewa karena orang tuanya tidak mengajarkannya. Sikap orang tua itu harus hiperaktif untuk membantu anaknya ketika mengerjakan sesuatu, membuat anak senang ketika di rumah, membuat sesuatu pembelajaran yang kreatif di rumah sehingga anak tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh di rumah. Karena kita lihat video tadi, anak selama 3 minggu itu sudah bosan karena anak tidak bisa ketemu temannya di rumah, tidak bisa ketemu temannya di sekolah, tidak bisa bermain bareng ketika di sekolah, sehingga itu anak akan jenuh. Saya punya 2 cara bagaimana supaya di rumah itu tidak jenuh, supaya di rumah bisa mengatur anak. Oke, yang pertama itu ajak anak untuk agreement. Belajar dengan bermain itu pasti akan lebih menyenangkan bermain, kan? Dengan adanya agreement ini, orang tua akan berkolaborasi sama anak untuk membuat kesepakatan apa yang disetujui oleh anak dan orang tua. Apa yang dilakukan setelah belajar, berapa lama game yang boleh dimainkan. Itu sebuah agreement yang sangat bagus, karena anak akan diberikan pendapat, akan
mengemukakan pendapat dia yang setuju atau tidaknya, supaya ini akan menjadi sebuah hubungan yang harmonis. Dan di rumah akan mendapatkan suasana yang akan nyaman, enjoy, karena orang tua tidak membatasi dia untuk berbicara, tetapi memberikan dia pendapat. Apa sih yang mau disetujui selama home learning ini? Ini akan meningkatkan psikologi anak untuk percaya diri, tidak takut berpendapat, dan akan semakin bahagia berada di rumah selama home learning ini. Orang tua sebagai guru pertama bagi keluarganya itu menjadi tanggung jawab terhadap perkembangan anaknya, perkembangan adabnya, perkembangan pengetahuannya. Itu menjadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua itu lihat positif anak. Kita orang tua seringkali melihat negatif anak, maka anak akan cenderung takut karena selalu dilihat negatif oleh orang tua. Seperti ada batasan, ada tembok yang besar memisahkan antara anak dengan orang tua. Itu yang menjadi kendala. Maka dari itu, cobalah orang tua bersifat positif kepada anak, seperti mencatat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh anak. Misalkan anak melakukan menyapu, dicatat menyapu mendapat poin berapa. Yang kedua, membantu mencuci piring, ditulis membantu mencuci piring mendapatkan nilai apa. Itu akan membuat hal-hal yang positif, dan anak akan mindsetnya akan berubah, yang tadinya negatif menjadi positif. Dengan adanya itu, maka anak akan lebih dihargai, akan lebih percaya diri. Ketika di home learning, anak akan sangat senang ketika mendapatkan sebuah penghargaan atas sebuah catatan yang sangat disenangi oleh anak. Tanyakan kepada ustadz kita, silakan. Sekali orang tua menjadi tanggung jawab kepada keluarganya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang wanita itu pengatur bagi keluarganya dan bertanggung jawab kepada mereka. Jadi, sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, pendidikan anaknya, semuanya. Oke, ini segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembelajaran kreatif apa untuk di rumah supaya tidak bosan. Oke, silakan menonton. Yang pertama, ide yang pertama itu adalah senam yang kreatif yang mempengaruhi kognitif kita dan psikomotorik kita. Pembelajaran yang kreatif kedua yaitu menanam kebun. Silakan menonton. Mana sih? Lupa kan? Ya. Bagaimana? Bagus bukan? Menanam kebun juga mengajarkan anak kita untuk mencintai alam. Oke, yang keempat ini adalah fun cooking, memasak. Oke, silakan menonton.
get you up and going out of bed. Nah, yang terakhir, yang kelima itu bisa dengan berperan. Itu drama, bermain peran bersama orang tua. Orang tua misalkan contohnya orang tuanya menjadi guru, bilang ke anaknya, "Nak, sekarang bapak jadi guru, nanti jadi ayahnya nanti ya." Nah, pasti anak itu akan nurut kepada kita. Dan nanti kalau jika ada keperluan yang mendadak, itu tinggal kita bilang, "Nah, sekarang bapak guru mau jadi ayah." Nah, pasti menarik. Dan bisa kita jadikan bermain peran dengan cerita rakyat, Pitung, Joko Tingkir, dan lain-lainnya. Oke, semoga bermanfaat.